Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, seluruh umat lingkungan Benediktus. Hari ini, Selasa 5 Juli tahun 2022, Pekan Biasa ke-14, memperingati Santo Antonius Maria Zakaria. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Hosea bab 8 ayat 4 sampai 7, dilanjutkan ayat 11 sampai 13. Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu? Itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh, akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai kurban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang, Ia akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seorang bisu disembuhkan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitahukan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil di buku Ziarah Batin. Jabatan dan wewenang selalu bersifat sosial, dalam arti ada demi penataan kehidupan bersama, dan itu berarti demi kemaslahatan masyarakat. Dengan kata lain, kesejahteraan umum selalu menjadi alasan mendasar adanya jabatan dan wewenang publik. Jabatan dan wewenang itu bukan untuk gagah-gagahan, apalagi untuk memenuhi kepentingan diri, melainkan untuk pelayanan. Orang-orang Farisi yang hanya melihat jabatan dan wewenang itu dari sudut pandang prestis selalu iri melihat kuasa Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Tak ayal, mereka selalu mempersoalkan kuasa Yesus dan bahkan menuduh Yesus melakukan itu semua dengan kuasa setan. Padahal Yesus melakukan itu semua oleh belas kasihan kepada orang banyak, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bagi Yesus, wewenang dan kuasa yang diterimanya ialah semata-mata demi kemaslahatan umat Allah. Dalam bacaan pertama, lewat Hosea, Allah mengancam bangsa Israel, sebab bangsa Israel yang telah dipercaya dan diperlakukan layaknya seorang istri itu ternyata memberontak melawan Allah. Israel mengangkat seorang raja bagi mereka tanpa persetujuan Allah, sang suami. Penyalahgunaan kepercayaan dan wewenang muncul dari rasa tak puas diri dan tidak tahu diri. Orang sering lupa bahwa dengan menyelewengkan wewenang, kuasa, dan kepercayaan yang telah diberikan, ia sedang menabur angin dan akan menuai puting beliung. Sikap angkuh dan khianat akan membawa petaka. Watak kuasa dan jabatan adalah belas kasih, bukan arogansi. Marilah berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dapat dipercaya dan diandalkan, serta selalu tahu diri dan tahu bersyukur. Semoga kami dapat menggunakan kuasa dan jabatan yang kami miliki untuk kebaikan banyak orang dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.